Bab 171. Saat ini, Xiao Churan sangat khawatir dengan cedera ayahnya. Dia tidak menyangka bahwa Liu Zongjing yang diundang oleh Gao Junwei sebenarnya adalah seorang dukun curang. Sekarang Liu Zongjing telah diketahui, siapa di Jingling yang dapat menyembuhkan tulang punggung ayahnya. Baru saja memikirkannya, Ye Chen membawa Si Tianqi ke hadapannya, dan memperkenalkan, Churan, ini adalah dokter terkenal, Si Tianqi Silao, dia dapat menyembuhkan luka ayah kita. Saat Xiao Churan dan Ma Lan mendengar ini, mereka sangat gembira. Ibu dan putrinya tidak pernah menyangka bahwa Si Tianqi, seorang dokter pengobatan Tiongkok terkemuka, bersedia mengobati luka Xiao Changkun. Xiao Churan buru-buru berkata, Tuan Si, penyakit ayahku, aku serahkan padamu. Si Tianqi tersenyum tipis, dan berkata, Nyonya Ye, yakinlah, Tuan Ye telah menunjukkan kepada saya rahmat pembangunan kembali, dan saya pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah berbicara, dia berjalan ke arah Xiao Changkun yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, mengeluarkan pil, memotong setengahnya dengan sangat hati-hati, dan memasukkan setengah dari pil ke dalam mulut Xiao Changkun dengan sangat hati-hati di bawah pengawasan semua orang. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. Meskipun dokter yang merawat rumah sakit tersebut tidak percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan cedera tulang belakang, dia adalah Si Tianqi yang terkenal, yang membuatnya samar-samar merasa bahwa keajaiban mungkin benar-benar terjadi. Dan Song Wanting, Wang Zenggang, Qin Gang, dan lainnya, semuanya mendapatkan obat ajaib Ye Chen, jadi mereka sekilas mengenali asal-muasal obat tersebut. Mereka juga ingin tahu saat ini, betapa menakjubkannya obat ajaib ini. Apakah itu paraplegia tinggi? Setelah itu, tubuh Xiao Changkun sedikit gemetar, kulit aslinya yang sangat pucat mulai memerah saat ini, dan mata tertutupnya perlahan terbuka di saat yang bersamaan. Ketika Xiao Changkun membuka matanya, dia hanya merasakan kejutan, seluruh tubuhnya terasa hangat, dan dia merasa sangat nyaman. Terlebih lagi, rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang perlahan menghilang. Dia tanpa sadar mencoba untuk duduk, dan pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Xiao Changkun benar-benar duduk dari ranjang rumah sakit dengan kekuatannya sendiri. Semua orang yang hadir kaget setelah melihat pemandangan seperti itu. Xiao Churan menutup mulut kecilnya dan menangis kegirangan. Si Tianqi memang layak menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Tangannya telah diremajakan, dan paraplegia tinggi ayahnya benar-benar disembuhkan olehnya. Dan yang lain menyaksikan kesembuhan Xiao Changkun seperti sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka semakin mengagumi Ye Chen di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa setengah dari pil yang dimakan Xiao Changkun adalah obat ajaib yang dimurnikan oleh Ye Chen, dan mereka mendapatkannya sendiri. Sekarang mereka melihat bahwa pil itu memiliki kekuatan magis. Selama setengah pil dapat menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi, semua orang sangat bersemangat sehingga tidak ada yang perlu ditambahkan. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan nafas dalam hati, Tuan Ye benar-benar dewa. Pil buatan tangan ini bahkan bisa menyembuhkan paraplegia tinggi dalam sekejap, obat penyelamat nyawa. Dan Si Tianqi sangat terkejut hingga dia hampir pingsan. Ini benar-benar keajaiban medis. Sekalipun orang Amerika, tidak mungkin menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi, tetapi saya hanya menggunakan setengah dari obat ajaib, dan obat itu sembuh. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasukkan sisa pakaiannya, yang telah dia kenakan dengan hati-hati, ke dalam saku bagian dalam pakaiannya. Ini adalah setengah tambahan dari obat ajaib yang diberikan Tuan Ye kepada dirinya sendiri. Pastikan untuk merawatnya dengan baik, dan itu tidak akan pernah bisa ditukar dengan 1000 keping emas. Saat ini, Xiao Changkun merasakan perubahan menakjubkan di tubuhnya, dengan ekspresi tidak percaya. Samar-samar dia ingat bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Namun kini, mengapa kejadian tersebut seolah tak pernah terjadi sama sekali? Perasaan tubuh saya menjadi sebaik mungkin, bahkan lebih baik dari sebelum cedera. Apa yang sedang terjadi di sini? Memikirkan hal ini, Xiao Changkun tiba-tiba bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Xiao Churan, tentu saja, ada apa denganku? Baru kemudian Xiao Churan kembali sadar, dan buru-buru menangis. Ayah, kamu hampir lumpuh karena kecelakaan mobil, terima kasih kepada dokter ajaib Si. Setelah itu, dia menghampiri Si Tianqi dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru Si,
terima kasih banyak, jika bukan karena Anda, ayah saya akan benar-benar putus asa. Setelah selesai berbicara, dia memiliki wajah yang cantik dan hendak membungkuk kepada Si Tianqi untuk berterima kasih padanya. Si Tianqi buru-buru membantunya berdiri. Dia benar-benar ingin mengatakan, saya harus berterima kasih kepada Guru Ye. Tanpa obat Guru Ye, saya tidak dapat menyembuhkan ayahnya sendirian. Bahkan kesembuhan ayahnya semua berkat obat ajaib Guru Ye. Namun, berpikir bahwa Ye Chen tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, Si Tianqi tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, Nyonya Ye, ini hanya masalah sepele, Anda tidak perlu bersikap sopan. Jika bukan karena pengobatan ajaib Guru Ye, bahkan dia, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tidak akan memiliki obat untuk paraplegia tingkat tinggi. Dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit juga tercengang. Dia memandang Si Tianqi dan berkata dengan gemetar, Guru Si, Anda telah menciptakan keajaiban medis kelas dunia. Anda dapat memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran hanya karena obat yang baru saja Anda minum. Penghargaan, ini adalah acara besar yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Si Tianqi tersenyum canggung, dan berkata, kamu serius? Orang tua itu baru saja mendapatkan obat ajaib secara kebetulan. Jika tidak peduli seberapa kuatnya aku tidak akan bisa mengembalikan orang lumpuh itu menjadi normal. Dokter yang merawat menghela nafas, obat ajaib Anda sendiri adalah keajaiban medis. Jika diproduksi secara massal, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mendapat manfaatnya. Si Tianqi menggelengkan kepalanya dan berkata, obat ajaibku dimurnikan oleh orang-orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Obat ini sangat langka di dunia. Aku hanya memiliki separuhnya yang tersisa, apalagi produksi massal. Dokter yang merawat menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Xiao Churan bergegas ke depan saat ini dan bertanya kepada dokter yang merawat, dokter, berapa lama ayah saya akan keluar dari rumah sakit? Dokter yang bertugas berkata, baiklah, saya baru saja memeriksa kondisi Tuan Xiao. Luka di tulang belakang sudah sembuh, dan luka lain di tubuh juga sudah pulih dengan baik. Namun saya tetap menyarankan agar Anda mengamatinya di rumah sakit selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, biarkan Tuan Xiao beristirahat dengan baik. Si Tianqi di samping juga berkata, benar, Nyonya Ye, jika biasanya Anda terluka, Anda perlu merawat 3 bagian dan 7 bagian untuk menopangnya. Jadi saya sarankan Tuan Xiao untuk tidak terburu-buru keluar dari rumah sakit, tapi untuk memulihkan diri di rumah sakit selama beberapa hari sebelum kita membicarakannya. Xiao Churan mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, kalau begitu ayo kita pergi ke rumah sakit selama beberapa hari untuk penyembuhan dulu. Mendengar ini, Ye Chen berkata kepada Si Tianqi, Song Wanting dan yang lainnya, terima kasih telah datang menemui ayah mertuaku, terima kasih. Tapi ayah mertuaku baru saja sembuh dari penyakit serius, biarlah dia beristirahat dengan tenang. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah Tuan Ye berbicara, wajar untuk segera pergi agar tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Jadi Song Wanting, Si Tianqi, Qin Gang, Wang Zenggang dan lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen dengan hormat. Ketika Ye Chen mengirim mereka keluar lebih dulu, Malan, ibu mertuanya, berkata kepada Xiao Churan dengan sangat cemas, Churan, Ye Chen, sampah tak berguna ini, semakin baik dalam menipu orang sekarang. Begitu banyak pria besar menjadi dipermainkan olehnya, inilah ritme kematian. Bab 172. Mendengar peringatan ibunya, Xiao Churan pun merasa sangat malu. Dia juga berpikir bahwa Ye Chen menggunakan Feng Shui untuk mendekati pukulan besar ini, yang sebenarnya sama saja dengan berjalan di atas tali di Grand Canyon, yang sangat berbahaya. Dahulu ada beberapa master Qigong yang menipu banyak selebritis, namun setelah badai petir, mereka langsung dipersatukan dan dibunuh oleh semua orang. Jika Ye Chen terus seperti ini, sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Malan melihat bahwa Xiao Churan juga khawatir, jadi dia tahu bahwa dia telah berhasil membujuknya, dan buru-buru berkata, setelah ayahmu keluar dari rumah sakit, kamu harus segera menceraikannya. Jika tidak, suatu hari nanti orang-orang ini akan tahu aku tertipu olehnya, sehingga keluarga kita tidak akan menderita. Setelah berbicara, Malan menambahkan, apakah kamu tidak melihat Gao Junwei itu? Dia terlempar dari lantai atas sebelum dia bisa mengucapkan beberapa patah kata. Ye Chen berbohong kepada mereka dengan sangat baik sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati. Petik 2 tanda seru petik 2.
Xiao Churan berkata dengan nada tidak senang, Bu, Ye Chen baru saja meminta Dokter Si untuk menyelamatkan ayah. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Bukankah ini menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Mengapa kamu tidak bisa mengatakannya? Malan berkata dengan marah, tahukah kamu bahwa situasinya saat ini sama dengan ketika saya berinvestasi di asuransi keuangan pada waktu itu? Mungkin suatu hari nanti akan ada badai petir. Badai petir, semuanya akan hilang. Hilang. Xiao Churan berkata dengan sangat serius, Bu, apapun yang terjadi, aku tidak akan memilih untuk menceraikan Ye Chen. Itu yang dia katakan, tapi Xiao Churan tidak bisa menahan perasaan khawatir. Dia tidak takut Ye Chen akan melibatkan dirinya dan keluarga Xiao di masa depan karena hal ini, tetapi dia khawatir nyawa Ye Chen akan dalam bahaya jika dia dibalas oleh para gangster ini. Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa dia harus membujuk Ye Chen untuk tidak membiarkan dia mengandalkan takhayul untuk membodohi orang lain. Jangan sampai dia akan menimbulkan masalah di masa depan. Mendengar ini, Malan berkata dengan marah, "Nak, kamu benar-benar akan membuatku kesal." Begitu kata-kata itu keluar, Ye Chen selesai mengantar semua orang dan kembali ke rumah. Malan ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi dokter yang merawat saat ini berkata, "Ngomong-ngomong, silakan menjalani prosedur rawat inap nanti, dan kami akan memulai rehabilitasi dan perawatan lanjutan di sini." Oke, Xiao Churan menoleh dan berkata kepada Ye Chen, apakah cek 180.000 yang baru saja dikembalikan Wang Dong bersamamu? Iya, Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membayar uangnya. Setelah berbicara, Ye Chen berbalik dan meninggalkan bangsal lagi. Begitu Malan, ibu Xiao Churan, mendengar ada 180.000 cek, dia buru-buru bertanya, "Cek? Cek jenis apa? Dari mana kamu mendapatkan cek itu?" Xiao Churan berkata, "Wang Dong dari M Grand Group lah yang mengembalikan uang sewa kantor saya, dan mereka memberi saya kantor di gedung Yongxing secara gratis." Malan berkata dengan penuh semangat, "Apakah ada hal yang bagus?" "Oh, ini menghemat 180.000 yuan." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bertanya kepada dokter, "Ngomong-ngomong, dokter, berapa biaya rawat inap kita?" Dokter yang bertugas berkata, "Karena pasien sudah sembuh, yang tersisa hanyalah rehabilitasi dan perawatan." Faktanya, uangnya tidak banyak, cukup 2.000 yuan sehari, dan deposit 20.000 yuan sudah cukup. Ketika Malan mendengar bahwa hanya diperlukan 20.000 yuan, dia segera berubah pikiran. Ceknya 180.000 yuan. Masih ada 160.000. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Xiao Churan, "Aku akan pergi ke Ye Chen, aku akan pergi membayar tagihannya." Setelah berbicara, dia bergegas keluar untuk mengejar ketinggalan. Ye Chen sedang berjalan menuju kantor pembayaran saat ini, ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Berbalik, ibu mertuanya Malan telah tiba. Malan berdiri diam di depannya, terengah-engah, memerintahkan, "Ye Chen, bawakan ceknya, aku akan membayar biayanya." Ye Chen tidak tahu bahwa dia rakus akan sisa 160.000 yuan, jadi dia berkata, "Bu, kamu bisa kembali dan tinggal bersama ayah, aku akan membayar tagihannya saja." Malan memelototinya, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku bilang aku akan pergi, mengambil ceknya, dan kembali ke bangsal untuk membantu Churan." Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya, mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya padanya, berkata, "Bu, ini ceknya." Malan mengambil cek itu dengan penuh semangat, dan langsung berlari ke kantor pembayaran dengan penuh kegembiraan. Melihat dia terburu-buru, Ye Chen tahu bahwa dia sedang mencoba mendapatkan uang, menghela nafas, berbalik dan kembali ke bangsal. Setelah kembali, Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ibuku menyusulmu?" Ye Chen mengangguk, ibu meminta cek dan berkata dia akan membayar uangnya. Oke, Xiao Churan juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa ibunya selalu rakus akan uang, dan dia sangat terbuka terhadap uang. Mengetahui ada pengembalian uang sewa sebesar 180.000 yuan, dia pasti akan memberikan beberapa saran. Tapi sulit baginya untuk berkata apa-apa, lagi pula ibunya orangnya seperti itu. Kalau tidak setuju pasti akan menangis dan membuat masalah serta gantung diri. Saat ini, Malan bergegas ke kantor pembayaran, menamparkan cek tersebut di depan petugas tol, dan berkata, "Saya akan membayar biaya rawat inap Xiao Changkun."
Pemungut tol mengangguk, membuka file, melihat informasi rawat inap, dan berkata, bayar saja 20.000 yuan, pengembalian uang lebih banyak, dan kompensasi lebih sedikit. Oke, kata Malan bersemangat, bayar dengan cek ini, dan sisanya akan dibayarkan ke kartu pribadi saya. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu banknya, menyerahkannya, dan berkata, tagih saja ke kartu ini, jangan ragu. Pemungut tol bersenandung, melihat ceknya, dan tercengang. Melihat ekspresi terkejutnya, Malan mengira dia sengaja menyabotase pekerjaan, dan berkata dengan marah, ada apa denganmu? Kamu harus segera menanganinya, aku masih ada yang harus dilakukan. Petugas tol kembali sadar, melihat wajah Malan yang tidak sabar, dia juga sedikit marah. Dia melemparkan cek itu langsung ke wajah Malan dan berkata dengan marah, saya pikir kamu adalah pasien yang melarikan diri dari departemen psikiatri. Benar, dapatkan cek 100 juta untuk membayar tagihan rumah sakit. Tidak minum obat apapun hari ini. Apa, 100 juta yuan? Malan mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan mengambil cek di tanah. Dia melihatnya dan terkejut dengan rangkaian angka 0 di cek itu. Sambil menghitung, dia bergumam pada dirinya sendiri, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Setelah menghitung sampai titik ini, dia menjadi buta dan berkata, ini benar-benar 100 juta. Kamu telah menghasilkan banyak uang sekarang. Pemungut tol tidak bisa menyembunyikan amarahnya dan berkata, saya berkata, apakah kamu sakit? Dari mana kamu mendapatkan cek palsu untuk menipu saya? Percaya atau tidak, saya akan segera menelepon 110 dan memanggil polisi untuk menangkap dan mengobati Anda kamu sebagai penipu, dosa. Saat itulah Malan kembali sadar, dan dia berkeringat dingin karena ketakutan. Ya Tuhan, sesuatu yang besar telah terjadi. Bagaimana cek 100 juta ini bisa nyata? Putrinya dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah 180.000 yuan, dan cek 100 juta ini pasti berasal dari Ye Chen. Bau terkutuk ini, dia tidak ada hubungannya dengan menipu orang-orang besar dan menjadi kecanduan, dan dia selalu membawa cek palsu 100 juta yuan bersamanya. Aku hampir mengacaukan diriku sendiri. Saya benar-benar tidak tahu apakah orang ini sengaja atau tidak. Tapi ini semua adalah bukti kuat bahwa dia menipu dan menipu. Tidak, Ye Chen bahkan berani menipuku, jadi dia harus mengambil cek ini dan menghadapinya secara langsung di depan putrinya. Tidak peduli apa yang saya katakan hari ini, saya ingin putri saya menceraikan pembohong besar ini. Bab 173, Ye Chen berada di bangsal, berbicara dengan istrinya Xiao Churan dan ayah mertuanya Xiao Changkun. Saat ini, pintu bangsal ditendang hingga terbuka dengan keras. Malan, ibu mertuanya, bergegas masuk dengan agresif. Begitu dia masuk, Malan mengambil cek 100 juta di tangannya, mengayunkannya dengan keras, dan mengumpat dengan marah, Ye Chen. Kamu bajingan, kamu berani berbohong padaku. Ye Chen tertegun, dan bertanya dengan heran, Bu, lagu apa yang kamu nyanyikan? Kapan aku berbohong padamu? Malan mengabaikannya, berlari ke arah Xiao Churan, dan mengeluh, Putri. Kamu harus segera menceraikan pembohong besar ini. Orang ini gelisah dan baik hati. Dia ingin membunuh ibumu. Xiao Churan juga sangat bingung dan bertanya, Bu, apa yang terjadi? Malan menyerahkan cek tersebut kepada Xiao Churan, dan berkata dengan marah, lihat. Kamu, seorang suami yang malas, sebenarnya memberiku cek palsu senilai 100 juta yuan. Kasir di rumah sakit hampir memanggil polisi untuk menangkap dan menuntutku. Aku ditipu, persetan. Jantung Ye Chen berdetak kencang. Ini, cek 100 juta ini adalah bakti Song Wanting pada dirinya sendiri. Sial, pasti ada di sakumu, bingung dengan cek 180.000. Ini sudah berakhir, bagaimana Anda menjelaskannya sekarang? Saat ini, Xiao Churan mengambil cek itu dan melihatnya sekilas. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek, dan dia berseru, Ye Chen, apa yang terjadi dengan cek palsu 100 juta yuan? Apakah kamu terlibat dalam penipuan sekarang? Petik 2, Ye Chen buru-buru menjelaskan, ya ampun, saya salah paham. Xiao Churan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Malan berkata di sampingnya, apakah kamu masih harus bertanya? Cek ini pasti alat yang dia bawa untuk menipu orang. Dia tidak sengaja memberikannya kepadaku. Huff, untungnya,
itu diberikan kepadaku. Jika itu benar dibawa keluar untuk menipu orang. Mengapa polisi tidak menangkap dan menembaknya? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Xiao Churan lagi, dan berkata dengan suara patah hati, "Churan, sampah ini keluar dan berani menipu 100 juta. Beraninya kamu mempercayai keberanian seperti itu. Jika kamu tidak menceraikannya, kami seluruh keluarga akan dibunuh olehnya." Wajah Xiao Churan juga menjadi dingin, menatap Ye Chen, dan berkata, "Ye Chen, jika kamu tidak menjelaskan ini dengan jelas, aku akan benar-benar mempertimbangkan untuk menceraikanmu. Aku dapat menerima bahwa kamu miskin dan tidak berguna, tapi jika kamu tidak mengambil jalan yang benar, mencuri dan menculik, maka aku tidak bisa tinggal bersamamu." Pikiran Ye Chen berubah, dan dia buru-buru berkata dengan wajah sedih, "Sayang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya sebenarnya membeli cek 100 juta ini dari rumah duka." Toko pemakaman, Xiao Churan dan Malan sama-sama terkejut, dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Ye Chen hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Bukankah ayahku meninggal ketika aku berumur 8 tahun? 2 hari yang lalu, dia bermimpi bersamaku, mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk dibelanjakan di sini dan diintimidasi oleh orang lain, dan memberitahuku untuk memberinya segalanya. Bakar sejumlah uang di masa lalu." Berbicara tentang ini, Ye Chen terus menghela nafas dan berkata, "Saya tidak berani menunda, jadi saya pergi ke toko pemakaman dan bertanya, dan mereka merekomendasikan cek semacam ini kepada saya, mengatakan bahwa satu cek bernilai 100 juta yuan, dan satu cek bernilai lebih dari selusin yuan di masa lalu. Dibundel, hemat energi dan ramah lingkungan, jadi saya membeli satu seharga 10 yuan, berpikir untuk membakarnya di persimpangan pada malam hari, tetapi saya tidak berharap untuk mengambilnya secara tidak sengaja barusan, jadi aku memberikan ini pada ibuku." Xiao Churan bertanya dengan curiga, "Apa yang kamu katakan itu benar?" Ye Chen buru-buru mengangguk, "Itu benar. Coba pikirkan, semua orang sangat pintar akhir-akhir ini. Siapa yang akan tertipu dengan cek 100 juta? Cek 100 juta bahkan tidak bisa menipu kasir rumah sakit." Xiao Churan memikirkannya, dan apa yang dikatakan Ye Chen memang benar. Tidak seorang pun akan mempercayai cek sebesar 100 juta yuan, dan cek tersebut tidak cocok untuk digunakan sebagai alat penipuan. Memikirkan hal ini, dia melembutkan ekspresinya sedikit, menyerahkan cek kepadanya, dan berkata, "Berpura-puralah, dan berikan kepada ayahmu di malam hari, tolong jangan bingung lagi. Jika ada olong, mungkin perlu sesuatu terjadi hal besar." Ye Chen juga buru-buru mengangguk, "Jangan khawatir, istriku, aku tahu, aku pasti akan memperhatikan." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengeluarkan cek lagi sebesar 180.000 yuan, menyerahkannya kepada Malan, dan berkata, "Bu, cek ini asli, ini untukmu." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru menyanjung dan berkata, "Untunglah kamu mengetahuinya lebih awal, jika tidak, jika aku benar-benar membakar cek ini, kita akan kehilangan banyak." Malan memelototinya, jika bukan demi cek, dia akan sangat tidak mau membiarkannya pergi seperti ini. "Tapi siapa yang punya masalah dengan uang? Ambil cek ini, dan 160.000 sisanya akan menjadi milik Anda." Melihatnya menerima cek tersebut, Ye Chen menghela nafas lega. Dia tidak berhati-hati dan hampir mengalami kecelakaan besar, tapi untungnya otaknya bereaksi lebih cepat. "Tapi meski begitu, ibu mertua saya sangat pintar sehingga dia disalahartikan oleh kepintarannya. Jika dia tahu bahwa cek 100 juta itu nyata, dia akan sangat kesal hingga dia langsung melompat keluar jendela." Tepat ketika dia menghela nafas lega, suara tua dan cemas tiba-tiba terdengar dari luar pintu bangsal, "Changkun, Changkun. Anakku, apa kabar? Ibu ada di sini untuk menemuimu." Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat Nyonya Xiao masuk bersama Xiao Changqian, Xiao Hailong, dan Xiao Weiwei, bersandar pada kruk. Wajah wanita tua Xiao penuh dengan kecemasan dan kesusahan, matanya juga merah, dia tampak seperti baru saja menangis. Begitu dia memasuki pintu, dia tidak dapat menahan tangisnya, dan bergegas menuju Xiao Changkun yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit, dan berkata sambil menangis, "Changkun, ibu mendengar bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil, dan dia hampir mati, dari serangan jantung karena ketakutan. Sayang, bagaimana kabarmu sekarang?" Meskipun Xiao Churan sedikit muak dengan sekelompok orang ini, dia merasa bahwa dia ada di sini untuk menemui ayahnya,
dan dia tidak dapat menyangkal wajahnya, jadi dia mengambil langkah maju dan berkata, "Nenek, ayahku adalah baiklah," dan Ye Chen mengundangnya datang untuk menyembuhkan lukanya. Disembuhkan oleh para dewa, wanita tua Xiao menghela nafas lega dan berkata, "Bagus, bagus." Xiao Changkun juga berkata dengan rasa malu, "Bu, jangan khawatir, hidupku sulit, aku tidak bisa mati." Faktanya, Xiao Changkun juga punya keluhan terhadap wanita tua itu. Namun selain keluhan, masih ada kasih sayang keluarga. Bagaimanapun, dia adalah ibunya sendiri. Bagaimana mungkin dia benar-benar tidak punya perasaan sama sekali? Saat ini, melihat ibunya begitu menyayanginya dan menangis seperti ini, dia juga sedikit terharu. Wanita tua Xiao menangis, dan menyalahkan dirinya sendiri, "Ini semua salahku, Changkun, ini semua salahku karena aku tidak terlalu peduli padamu. Setelah mengetahui apa yang terjadi padamu, ibuku merasa sangat menyesal, aku benar-benar takut kamu akan mengambil jalan yang benar." Persetan dengan kesalahpahaman itu dan pergi. Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu sudah menangis dengan sedihnya, tersedak dan berkata, "Changkun, selama bertahun-tahun, bukannya ibu tidak peduli padamu, hanya saja ibu selalu ingin kamu sukses, jadi dia sengaja bersikap kasar padamu dan berharap kamu bisa cepat dewasa, mampu mengendalikan diri sendiri, itu semua kerja keras, jangan salahkan ibu." Xiao Changkun tiba-tiba merasakan jantungnya menegang, dan tanpa sadar menitikkan 2 baris air mata. Dia selalu mengeluh kepada wanita tua itu sebelumnya, mengapa dia begitu mencintai saudaranya, tetapi tidak pada dirinya sendiri. Kenapa kamu selalu menyemangati kakak laki-lakimu, tapi bagi dirimu sendiri, apapun yang kamu lakukan itu salah. Hal ini telah menjadi simpul di hatinya selama bertahun-tahun. Namun, mendengar ibunya berkata demikian sambil menangis hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa simpul di hatinya sepertinya semakin mengendur. Bab 174. Ye Chen mengerutkan kening. Dia bukan dari keluarga Xiao, dan dia tidak memiliki apa yang disebut ikatan keluarga, jadi dia bisa tahu sekilas bahwa Nyonya Xiao sedang mempermainkannya. Keluarga Xiao sekarang berada dalam situasi putus asa, dan jika tidak ada bantuan, grup Xiao akan hancur, dan wanita tua itu akan jatuh ke bawah dalam sekejap. Dia adalah orang yang sangat mencintai wajah sepanjang hidupnya, dan lebih memilih mati daripada menerima bahwa dia miskin dan melarat, jadi dia pasti akan memutar otak untuk menemukan cara membalikkan keadaan. Dia telah mengancam dan memikat Xiao Churan sebelumnya, tapi Xiao Churan tidak pernah memberinya kesempatan. Dia juga menggunakan uang untuk mencoba mencari terobosan dari Malan, tetapi Malan gagal meyakinkan Xiao Churan. Sekarang, dia mulai membidik Xiao Changkun, dan akan menggunakan trik pahit untuk menemukan terobosan dari Xiao Changkun. Ini mungkin pilihan terakhirnya. Xiao Changkun telah tertipu saat ini. Ia merasa simpul di hatinya telah terlepas, dan rasa hormat serta cinta kepada ibunya muncul dari lubuk hatinya yang terdalam. Jadi, dia berkata sambil menangis, "Bu, sebenarnya aku tidak menyalahkanmu di dalam hatiku. Aku tahu bahwa aku tidak up to date. Aku tidak mampu seperti kakak laki-lakiku, dan aku tidak sekuat kakak laki-lakiku. Saudaraku, aku tidak dilahirkan untuk menjadi orang yang berguna. Biar kamu kecewa, maaf." Wanita tua Xiao meraih tangannya, memegangnya erat-erat, dan tersedak, berkata, "Anakku sayang, kamu dapat memahami usaha keras ibu, bahkan jika ibu sudah meninggal sekarang, itu sepadan." Kakak tertua Xiao Changqian yang berdiri di samping bergegas maju dan terisak, "Bu, jangan terus-terusan membicarakan kematian. Changkun dan aku telah kehilangan ayah kami tidak bisa kehilangan ibu kami bagaimanapun caranya." Menyeka air matanya, wanita tua Xiao berkata dengan lega, "Kalian, saudara-saudara, menyimpan aku di hatimu, bahkan jika aku mati, aku akan tetap tersenyum." Lalu dia berkata, kalian harus sepikiran. Hanya jika saudara sepikiran kita bisa menjadi tak terkalahkan. Ada pepatah lama, jika saudara sepikiran, manfaatnya bisa menembus emas. Jika kalian berdua bisa bersatu dan bekerja keras, keluarga Xiao tidak akan khawatir. Tidak bisa kuat, Xiao Changqian mengangguk lagi dan lagi, "Bu, kamu benar, aku sudah diajari. Mulai sekarang, aku pasti akan bekerja sama dengan Changkun untuk membuat keluarga Xiao lebih besar dan kuat." Ekspresi Xiao Changkun juga sedikit bersemangat, dan sepertinya dia sedang ditipu. Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, wanita tua itu sangat pandai dalam hal itu. Dalam 3 atau 2 paragraf, lelaki tua itu telah dibawa ke dalam parit.
Sungguh, Xiao Changkun juga terhasut oleh apa yang dia dan kakak laki-lakinya katakan, dan dia tergerak dan berkata, "Bu, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja sama dengan kakak laki-laki saya." Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat, dan berseru, "Oke. Oke, bagus sekali." Pada saat ini, wanita tua itu berkata kepada Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, yang menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, "Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Curan dan Ye Chen. Meskipun kamu dan Curan bukan saudara kandung, tapi kamu juga dalam hubungan antara sepupu dan sepupu, darah lebih kental dari air, bagaimana kamu bisa selalu memperlakukan Curan dan Ye Chen secara berlebihan?" Saat dia mengatakan itu, wanita tua itu memandang Xiao Weiwei dan berteriak, "Weiwei, terutama kamu, pada upacara pembukaan hari ini, kamu masih ingin bertarung dengan sepupumu. Apakah kamu sudah makan hati beruang? Kenapa tidak kamu cepat memberikannya pada adikmu? Minta maaf." Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu segera membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan penuh hormat, "Curan, kami salah sebelumnya. Maafkan saya, kami tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Anda lagi." Xiao Curan juga sedikit lengah, dia belum pernah melihat Xiao Hailong dan Xiao Weiwei meminta maaf dengan lembut. Kedua saudara laki-laki dan perempuan ini telah menikam kepala mereka selama bertahun-tahun, dan mereka harus berjuang melawan hidup dan matinya. Namun, melihat keduanya meminta maaf, Xiao Curan pun berkata dengan ramah, "Lupakan masa lalu." Nyonya tua Xiao sangat gembira, dan segera berkata kepada Xiao Curan, "Curan, tubuh ayahmu masih dalam tahap pemulihan, dan dia harus menjaganya. Meskipun Villa Xiao agak tua, lingkungannya lebih baik daripada Villa Xiao, penduduk yang kamu tinggali. Ada beberapa bangunan yang kuat, kenapa kalian tidak kembali ke rumah saja?" Xiao Changqian juga buru-buru menggema, "Ya, Curan, kesehatan ayahmu penting, dia tidak hanya harus memiliki lingkungan yang baik, tetapi juga suasana hati yang baik. Jadi, kalian semua ikuti pengaturan nenekmu dan kembali hidup. Saya akan menyewa beberapa pengasuh untuk merawat ayahmu 24 jam sehari." Xiao Changkun sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan setelah mendengar ini, dia langsung tergerak. Setelah tergerak, hatinya sedikit terguncang, dan pikirannya menjadi panas, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xiao Curan, "Curan, kenapa kita tidak mundur?" Xiao Curan juga tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Untuk sementara dia tidak akan bisa mengetahui apakah niat nenek itu benar atau salah. Namun melihat nenek, ayah, paman, ibu dan anak berpegangan tangan dan menangis bersama, saya agak terharu. Apalagi demi kesembuhan ayah, jika ia bisa kembali ke rumah Xiao dengan lingkungan yang baik, suasana hati yang baik, dan perawatan yang baik, maka ia pasti akan pulih lebih cepat dan lebih baik. Malan juga membujur dari samping saat ini, "Curan, ini kesempatan yang luar biasa. Tunggu apa lagi? Cepat dan setujui." Xiao Curan masih sedikit ragu pada awalnya, tapi melihat orang tuanya membujuknya, dia berkata secara impulsif, "Tidak apa-apa, mundur saja." Ekspresi wanita tua Xiao tiba-tiba menjadi bahagia, dan hatinya sangat gembira. "Selesai, hahaha, benar saja, itu benar. Benar saja, Jiang masih tua dan seksi, Xiao Changkun adalah sampah, Malan adalah seorang fanatik uang, Ye Chen adalah sampah yang hanya bisa berbohong. Xiao Curan tampaknya memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia masih ditipu oleh dirinya sendiri. Trik pahit sudah selesai." Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao sangat bangga. Xiao Changqian mau tidak mau diam-diam mengacungkan jempol kepada wanita tua itu, dan kekagumannya pada ibunya saat ini seperti sungai yang deras. "Ibuku memang seorang Jianghu tua." Drama ini bisa dianggap sebagai level buku teks. Pertama, aku membuat terobosan dari adik laki-lakiku Xiao Changkun, lalu membuat kurva untuk menyelamatkan negara dan mengesankan Xiao Curan. Sempurna. Ye Chen melihat istrinya akan dibodohi, jadi dia buru-buru berkata, "Nenek, paman, tidak masalah untuk kembali tinggal di Curan. Lagi pula, ini adalah keluarga, dan bersenang-senang bersama adalah hal yang baik, tapi..." Xiao Hailong mengerutkan kening, dan berteriak dengan dingin, "Tapi apa? Urusan keluarga Xiao kita, ada apa denganmu? Apakah kamu terlalu banyak bicara?" Wanita tua Xiao mengangkat tangannya dan menamparkan Xiao Hailong, dan berteriak dengan marah, "Mengapa kamu berbicara dengan saudara iparmu? Apakah kamu baru saja kentut?" Tamparan ini membuat Xiao Hailong terkejut, dan kemudian dia langsung mengerti.
Sial, dia hampir mendapat bencana besar karena dia mau tidak mau ingin mengejek Ye Chen. Jika saya benar-benar tidak bisa mengendalikannya, dan mengejek Ye Chen, mengungkapkan fakta bahwa saya telah bertobat di permukaan tetapi tidak pernah mengoreksi diri saya sendiri di dalam hati, maka rencana sempurna nenek saya untuk menipu kembali keluarga Xiao Churan dengan trik pahit mungkin akan terungkap. Memikirkan hal ini, dia panik, dan segera berkata kepada Ye Chen, "Maaf, kakak ipar, ini mulutku. Ini mulutku, maafkan aku." Saat dia berbicara, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali dengan keras, terlihat sangat tulus. Ye Chen tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, yah, keluarga Xiao benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk melakukan adegan pahit ini. Bab 175. Untuk mengungkap warna asli orang-orang ini, Ye Chen berkata, "Saya baru saja berkata, tidak masalah untuk kembali hidup. Bagaimanapun, kami adalah keluarga, tetapi sekarang studio curan telah dibangun, jadi kami harus setuju sebelumnya, dia tidak akan pernah kembali bekerja di grup Xiao." "Apa?" Nyonya Xiao melompat seolah-olah ekornya telah diinjak, dan berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti yang saya katakan, seluruh keluarga tidak hanya harus hidup bersama, tetapi juga bekerja keras bersama. Bagaimana bisa curan kembali ke keluarga Xiao, tapi tidak ke grup Xiao?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Nenek, kamu baru saja mengatakan bahwa itu demi kenyamanan merawat ayah mertuaku, jadi kamu mengundang keluarga kami kembali. Tidak masalah jika kamu kembali, kami juga setuju, tapi kembali ke grup Xiao dan pulang adalah 2 hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan." Tidak, Nyonya Xiao berkata dengan tegas, "Karena saya telah kembali ke keluarga Xiao, Churan harus kembali bekerja di grup Xiao." Setelah selesai berbicara, dia terus membodohi Xiao Churan sambil berkata, "Churan, perusahaanmu baru saja dibuka, dan tidak ada bisnis sama sekali. Sangat sulit menjalankan perusahaan oleh 1 orang, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Mengapa bukankah kamu menutup perusahaan? Kembalilah ke grup Xiao, kalau begitu, hidupmu pasti akan lebih nyaman dan mudah." Xiao Churan juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dari kata-kata Nyonya Tua Xiao. Tampaknya apa yang dikatakan Ye Chen benar, wanita tua itu ingin keluarganya kembali ke keluarga Xiao adalah palsu, tetapi memang benar dia ingin kembali ke kelompok Xiao. Dalam hal ini, wanita tua Xiao terombang-ambing, sebenarnya dia mencoba segala cara untuk mendapatkan dirinya kembali. Kalau begitu, semua penampilannya barusan harusnya semua pertunjukan, bukan? Memikirkan hal ini, punggungnya terasa menggigil. Jika Ye Chen tidak bereaksi cepat, dia mungkin tertipu. Jadi, dia buru-buru berkata kepada wanita tua Xiao, "Nenek, saya sangat berterima kasih atas undangan Anda kepada keluarga kami untuk kembali hidup. Tapi Ye Chen benar, saya kembali hidup, dan saya kembali bekerja adalah 2 hal-hal yang berbeda, dan tidak dapat dibingungkan, jadi saya harus dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda dengan jelas, saya dapat kembali hidup, tetapi tidak mungkin untuk kembali ke grup Xiao. Saya ingin menjadi studio saya sendiri di tempat yang membumi tata krama." Melihat Xiao Churan begitu tegas, wanita tua Xiao sudah sangat membenci Ye Chen. "Saya telah melakukan begitu banyak pekerjaan dan berakting dalam banyak drama, tetapi saya terganggu oleh kata-kata Ye Chen. Itu sangat bagus." Dia buru-buru memainkan tipuan kepahitan lagi, menangis dan berkata, "Churan, apakah kamu begitu membenci nenek? Pulanglah untuk tinggal, kembali bekerja, dan keluarga kita akan bekerja keras untuk menciptakan situasi baru dan ketinggian baru. Ini tidak sempurna, situasinya, mengapa Anda harus tetap di studio Anda sendiri?" Setelah selesai berbicara, dia menyeka air matanya dan bertanya, "Apakah kamu tidak ingin memaafkan nenek sekarang?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Nenek, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pengampunan atau tidak, tapi aku mengerti satu hal sekarang. Bagaimanapun, ini bukanlah cara hidup di bawah pagar. Cara terbaik adalah memiliki duniamu sendiri, meskipun itu hanya atap yang dapat menahan angin dan hujan, dan itu jauh lebih baik daripada mengandalkan orang lain, jadi saya memilih untuk memulai bisnis saya sendiri daripada kembali ke grup Xiao." Xiao Changkun dan Malan saling menghibur, "Churan, kenapa kamu masih begitu keras kepala? Senang sekali bisa kembali, jauh lebih baik daripada memulai bisnismu sendiri." Xiao Churan berkata, tanpa ragu-ragu, "Ayah, Bu, ini adalah keputusan pribadiku. Jangan membicarakannya lagi, aku tidak bisa berubah pikiran." Nyonya Xiao tahu bahwa kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu tindakan.
Jika Xiao Churan tidak ingin kembali, tidak ada gunanya membicarakan Xiao Changkun dan Malan, dua beban dan pemborosan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengertakkan giginya secara diam-diam, dan pada saat yang sama menggunakan kartu asnya. Aku melihatnya dengan gemetar berjalan di depan Xiao Churan, dan dengan sentakan, dia berlutut di depannya. Semua orang di ruangan itu terkejut. Siapa sangka wanita tua Xiao, yang selalu tinggi dan mendominasi, akan berlutut di hadapan Xiao Churan. Ini benar-benar merongrong ketiga pandangan mereka. Bahkan Xiao Changqian tidak menyangka ibunya akan rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk menipu Xiao Churan kembali. Dia ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya, dan dia ingin mengendalikan orang lain dan membiarkan orang lain berlutut padanya sepanjang hidupnya. Kapan dia pernah berlutut di hadapan orang lain seperti ini? Xiao Churan terkejut, dan buru-buru berkata, "Nenek, apa yang kamu lakukan? Tolong bangun dan katakan sesuatu." Wanita tua Xiao berlutut di depannya, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Churan, itu adalah kesalahan nenek sebelumnya, dan nenek meminta maaf padamu. Mohon maafkan nenek dan kembali ke keluarga Xiao untuk membantu. Keluarga Xiao tidak dapat hidup tanpamu. Jika tidak ada kamu, keluarga Xiao benar-benar sudah berakhir. Nenek tolong, kembalilah." Saat ini, sikap Nyonya tua Xiao terhadap Xiao Churan telah berubah drastis. Ia tidak lagi memiliki kesombongan dan prostitusi seperti dulu, melainkan hanya penyesalan dan permohonan yang tak ada habisnya. Keluarga Xiao saat ini dalam bahaya, dan dia merasa meskipun dia berlutut untuk memohon, dia harus meminta Xiao Churan untuk kembali ke keluarga Xiao. Jika tidak, bisnis keluarga besar akan benar-benar terkubur di tangannya sendiri. Begitu Xiao Changqian melihat wanita tua Xiao, dia mulai berlutut untuk memohon, ekspresinya berubah. Dia mengambil Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, dan juga berlutut di tanah, memohon pada Xiao Churan sepanjang waktu. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Churan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua Xiao, yang menganggap wajahnya lebih penting daripada nyawanya sendiri, bisa meminta maaf pada dirinya sendiri sambil berlutut di depan banyak orang. Tampaknya keluarga Xiao saat ini benar-benar berada di ujung tanduk. Melihat Xiao Churan masih acuh tak acuh, wanita tua Xiao menangis dan memohon, "Churan, mohon kasihan nenek, keluarga Xiao tidak bisa hidup tanpamu, silakan kembali." Setelah selesai berbicara, dia berlutut di tanah dan langsung bersujud 3 kali kepada Xiao Churan. Sungguh menyedihkan, seolah-olah dia akan berlutut sampai mati di tempat. "Aku sudah mengetahuinya sebelumnya, kenapa repot-repot?" Saat ini, Ye Chen menghampiri wanita tua Xiao dan berkata dengan dingin, "Nenek, terima kasih banyak telah datang mengunjungi ayah mertuaku, tetapi tidak mungkin bagimu untuk kembali ke grup Xiao di Churan." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu, dengan mengatakan, "Kalian silakan pergi dari sini." Wanita tua Xiao tidak bisa berhenti menangis, dan berkata dengan marah, "Ye Chen, ketika kamu tidak punya apa-apa, kamu akan menikah dengan keluarga Xiaoku. Keluarga Xiao kami akan memberimu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal untukmu. Jangan kamu tidak punya apa-apa. Sedikit rasa terima kasih. Saat ini, apakah kamu masih berpikir untuk memisahkan keluarga Xiao kita?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Maaf, nenek, orang yang memberiku makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah Churan, ayah mertua, dan ibu mertuaku. Kamu tidak memberiku apapun, kecuali mengejekku dan menyebutku sia-sia. Kenapa aku harus berterima kasih?" Bagaimanapun, wajah Ye Chen menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa rencanamu. Kamu ingin menggunakan trik pahit untuk menipu Churan kembali. Biarkan Churan membantu kelompok Xiao mendapatkan kerja sama lagi, dan merevitalisasi kelompok Xiao salah." Bersambung.